Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Sukino, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sep. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Roni telah hadir di kesempatan hari ini untuk kegiatan praobservasi. Ya, Gitu. Jadi tujuan kita ngobrol sekarang itu untuk persiapan observasi yang akan datang. Sebelumnya kita praobservasi dulu ya. Jadi supervisi nanti saya akan melakukan supervisi ke kelas, Pak Roni. Tapi saya bukan sebagai penilai ya, tapi sebagai rekan kerja Pak Roni untuk mengembangkan kompetensi diri. Ya, saya bukan ditugaskan bukan dari kepala sekolah, bukan, hanya ini latihan saja seperti itu ya. baik. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai ketika nanti saya observasi ke kelas itu apa, Pak Roni? Tujuan pembelajarannya yang nanti mungkin saat akan diobservasi oleh Pak Asep ya. Dengan media gambar, siswa dapat mengetahui ciri-ciri anggota tata surya dengan benar. Jadi nanti saya rencananya menggunakan medianya gambar. Dengan media gambar, siswa dapat mengetahui ciri-ciri anggota tata surya dengan benar. Mungkin itu tujuan pembelajarannya Pak Sep. Ya, tujuannya dengan media gambar, siswa dapat menyebutkan atau tahu ciri-ciri tata surya, gitu ya. Selanjutnya, jadi tujuan supervisi ini untuk mengembangkan kompetensi Pak Roni, ya. Jadi aspek yang mau dikembangkan oleh Pak Roni kira-kira apa nih? Nah, untuk pengembangan yang akan saya capai itu di pembelajaran tersebut itu mungkin kemampuan pemahaman siswanya. Jadi area pemahaman siswa yang akan ditingkatkan, pemahaman tentang apa ya jelas ya sesuai dengan materinya. Yang akan ditingkatkan itu pemahaman mengenai ciri-ciri atau karakter setiap planet gitu. Jadi yang mungkin akan ditingkatkan dari pembelajaran saya nanti itu pemahaman siswanya, begitu. Ya, jadi kemampuan pemahamannya yang akan yang ditingkatkan perkembangannya. Nah, sasarannya pada kegiatan nanti observasi kira-kira untuk apa? Nih sasarannya, Pak Roni. Ya, kalau sasarannya sih sudah jelas ya, pada peserta didik gitu. Sasaran utamanya adalah seperti tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan kan sasaran utamanya adalah siswa gitu. Jadi sasaran utama dari pembelajaran saya nanti adalah siswa pada bagian kemampuan pemahaman. Jadi meningkatkan kemampuan siswa ya. Jadi sasarannya sama dengan yang tadi. Nah, untuk kegiatan nanti itu pendekatannya seperti apa? Pendekatan. Jadi kalau pendekatannya saya akan menggunakan beberapa strategi, Mas. Strategi yang akan saya terapkan nanti yaitu yang pertama saya akan mengenalkan nama-nama planet dulu beserta ciri-cirinya gitu. Saya akan nanti deskripsikan ke anak nama-nama planet beserta ciri-cirinya. Kemudian setelah itu siswa akan mencari ciri-ciri lainnya di bahan ajar yang saya akan siapkan nanti. Jadi akan ada medianya, di antaranya bacaan-bacaan mengenai planet. Nah, siswa disuruh menemukan ciri-ciri lainnya. Setelah itu siswa berdiskusi. Nah, diminta berdiskusi dan agar bisa menggambarkan planet berdasarkan ciri-ciri yang sudah dia dapatkan. Jadi kan tadi di awal dia diminta untuk mencari ciri-cirinya. Setelah dapat ciri-cirinya, siswa diminta untuk menggambarkannya gitu. Setelah itu
pada akhirnya siswa harus bisa mempresentasikan hasil kerjanya tadi gitu. Jadi strategi yang sudah saya siapkan sih seperti itu. Ya, dari mungkin dari gambar, dari bacaan dan diskusi, nanti mereka itu menggambar misalnya berdasarkan bacaan tersebut. Ya. Lalu nah ketika menggambar nanti hasilnya kan akan digambar oleh anak tuh. Betul. Nah, instrumen penilaiannya akan seperti apa yang akan Pak Roni laksanakan? Nah, nanti instrumen penilaiannya yang saya gunakan yaitu pertama menggunakan rubrik yang sudah jelas dari mulai keaktifan, kemudian rubrik hasil. Jadi nanti saya untuk penilaiannya itu ada rubrik proses keaktifannya, hasilnya, hasil gambarnya juga. Yang ketiga adalah penampilannya. Jadi kan nanti bisa saja gambar sih bagus gitu ya, sudah bisa menggambarkan dengan baik ciri-ciri planet, tetapi untuk menampilkan belum bisa. Jadi nanti ada tiga kriteria itu yang akan saya buat. Baik, penampilan di sini maksudnya presentasi ke depan atau seperti apa? Nah, untuk presentasi di depan. Oh ya. Anak mempresentasikan di depan. Ya. Nah ini kita sudah ngobrol-ngobrol nih, observasi. Kira-kira Pak Roni ada waktunya kapan nih? Untuk materi tata surya ini di jadwal tuh akan dilaksanakan di hari Senin tanggal 27 Maret. Jadi mungkin di 27 Maret ini bisa dilaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Baik, terima kasih Pak Roni ya. Berarti bisa dilaksanakannya Senin tanggal 27 Maret 2023. Ya, betul. Ya. Terima kasih Pak Roni sudah menyiapkan waktu ya Senin 27 Maret 2023 untuk saya bisa hadir di ruang kelas Pak Roni. Baik. Di sana saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Roni, misalnya apa. Tapi bukan untuk penilaian Pak Roni, saya tidak menilai Pak Roni, hanya mencatat kegiatan yang dilakukan Pak Roni di saat di kelas. Baik itu. Mungkin itu Pak Roni kegiatan sebelum kita observasi. Sepertinya Pak Roni ini sudah dipersiapkan dengan matang dengan tadi penilaiannya dengan rubrik dan hasilnya gambarnya nanti akan dinilai juga dan penampilannya yang dinilai ya, jadi persiapannya sudah sangat matang, sudah sangat bagus. Terima kasih Pak Roni, kegiatan hari ini sudah cukup, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum belajar, seperti biasa biar semangat, Bapak ingin kita sama-sama menyanyikan lagu apa? Tropi ya, belajar Pancasila sama berdiri. Coba berpuasa ingat ini tuh gerakannya, jangan puasa sama pokok. Nah, berdiri semua. Ya, yang kompak ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan dulu. Pada kesempatan ini kita belajar ya di bulan Ramadan ini, semoga semua puasanya lancar ya. Mulai dari yang ini dulu, yang susunan planetnya ya. Kita baru belajar anggota tata surya ini, kita belajar planet dulu ya. Nah, untuk kalian ketahui anggota tata surya itu banyak, di langitnya banyak. Yang pertama ya planet, jelas planet. Kedua matahari, benar. Dari dulu mengenai planet ya. Lihat di buku dari gambar-gambar planet ini ya. Dari yang gambar
diperintahkan sama tua. Lamun cek ketua nanti Merkurius ya bikin Merkurius digambar, gambarnya sesuai dengan ini. Ulah dinamakan misalkan bumi warna hijau dan kalian belum salah. Gambar sesuai dengan karakter planetnya, ya. Kemudian perhatikan di bawahnya ciri-cirinya. Perhatikan, waktunya 30 menit, Bapak waktu 30 menit. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Roni hari ini? Alhamdulillah Pak Asep baik, luar biasa sehat. Alhamdulillah ya. Terima kasih Pak Roni telah hadir pada kegiatan sesi coaching pasca observasi yang observasi kelasnya sudah kita laksanakan kemarin Pak Roni ya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah itu yang harus kita syukuri, kita dapat bertemu kembali ya, seperti itu. Nah Pak Roni, nah ini kemarin kita kan sudah observasi kelas nih, saya datang ke kelas Pak Roni. Nah di dalam kelas Pak Roni kira-kira adakah yang mau bisa diceritakan oleh Pak Roni di dalam kelas Pak Roni kejadian-kejadian kemarin? Kalau saat Pak Asep melakukan supervisi ke kelas itu ya, observasi pembelajaran sih sebetulnya sudah sesuai dengan rencana yang saya lakukan gitu, Pak Asep sudah sesuai dengan rencana. Namun pada prakteknya ada beberapa hal yang saya rasakan gitu di kelas itu. Di antaranya adalah keaktifan siswa itu tidak sesuai dengan harapan saya. Jadi ketika saya merancang sebuah rencana pembelajaran, tadinya saya pikir ini akan membuat kelas ini aktif luar biasa gitu ya di semua siswa. Ternyata pas pelaksanaannya saya jumpai ada beberapa siswa yang terlihat pasif gitu dalam pembelajaran gitu. Walaupun dia mengikuti tapi tidak begitu aktif terlihatannya. Seperti itu Pak, beberapa yang saya jumpai saat pengajar kemarin. Baik, terima kasih Pak Roni ya. Jadi ketika kita sudah rancang sedemikian rupa RPP-nya, media pembelajarannya, tapi tetap yang dikatakan Pak Roni tadi keaktifan siswanya kurang, ya, cenderung pasif seperti itu Pak Roni ya. Nah, jadi kita nanti kedepannya supaya siswa itu lebih aktif lagi mungkin seperti itu Pak Roni ya. Obrolan kita akan ke arah situ. Ya betul. Saya sih pengennya Pak Asep ya setelah misalkan sekarang berbincang-bincang dengan Pak Asep gitu ya, saya mendapatkan jawaban atas permasalahan saya gitu. Yang tadi
ada masalah di kelas saya, keaktifan siswa yang tidak baik itu menjadi nanti keaktifannya itu meningkat minimal, walaupun belum 100% tapi ada peningkatan dari dibandingkan kemarin. Baik, terima kasih Pak Roni. Nah, dari yang kemarin telah Pak Roni lakukan, dari angka 1 sampai 10, nah ketercapaian yang Pak Roni rencanakan itu di angka berapa? Kalau saya melakukan penskalaan ya, dari skala 1 sampai 10 gitu. Dari proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin saat diobservasi itu saya ada ketercapaiannya itu ada di angka 6,5 lah Pak, 6,5 gitu. Jadi saya ingin lebih tingkatkan lagi gitu ya. Jadi menurut saya sih masih di situ. Ada yang Pak Roni rasa kurang karena di sini ada beberapa catatan seperti itu. Ya paling ini saya juga selain itu kelompok Mas. Kemarin kan Pak Asep lihat sendiri ya, saya membagi kelompok dengan besar. Mungkin di pembelajaran saya usaha bagian kelompok kan menggunakan kelompok kecil. Karena kalau di kelompok besar, walaupun itu dikelompokkan, tetapi untuk jumlah per kelompoknya kan itu relatif cenderung banyak gitu. Karena kan saya 35 siswa. Ketika kemarin itu saya bagi 4 kelompok itu masih cenderung besar gitu. Jadi mungkin di nanti itu saya rencana akan baginya tidak 4 kelompok, tapi bisa 7 atau 8 kelompok sehingga kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya tadi Pak Roni sudah mengatakan cara mengatasi tersebut dari kelompok, terus dari RPP, dari metode, dari media seperti itu. Nah, untuk pelaksanaannya nih Pak Roni tadi mau kapan Pelaksanaannya? Nah, kalau dalam waktu jangka dekat ini kan kita pembelajaran akan terpotong oleh kegiatan ada kegiatan juga. Ada libur, nah libur Idul Fitri ya. Saya insya Allah akan melaksanakan kegiatan ini mulai perbaikan dari rancangan pembelajaran dan media saya siapkan itu untuk kegiatan setelah Idul Fitri. Tidak masuk sekolah nanti, insya Allah akan saya terapkan. Jadi perbaikan di rencana pembelajaran dan media aja. Baik, jadi Pak Roni mau melaksanakan perbaikannya itu setelah hari raya Idul Fitri dan ketika kita masuk kembali sekolah ya, Pak Roni ya. Nah, untuk tadi pelaksanaannya tadi cara mengatasinya tadi udah, terus kapannya itu setelah Idul Fitri ya, setelah masuk lagi sekolah. Nah, siapa yang dapat membantu atau nanti memonitoring Pak Roni agar keterlaksanaan ini tercapai seperti itu Pak Roni? Nah, yang saya butuhkan untuk kelangsungan rencana ini pasti yang aku sudah jelas rekan-rekan. Kenapa rekan-rekan? Karena saya juga nanti akan berbagi pengalaman dengan rekan-rekan mengenai penyusunan pembelajaran yang baik seperti apa, terutama rekan-rekan yang sudah berpengalaman lebih dari saya gitu kan, karena mereka udah banyak mengalami asam garamnya dunia pendidikan lah dengan siswa, banyak jam terbangnya, sehingga saya akan banyak menerima masukan dari rekan-rekan juga. Mungkin nanti sebelum itu pasti saya juga akan dengan hidup sekolah udah jelas, karena saya ini akan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi yang di mana ini metode yang termasuk metode-metode yang tergolong baru, belum semua siswa tahu, sehingga saya juga harus ada koordinasi dulu, jangan sampai nanti ada kesalahpahaman di antara rekan-rekan atau bahkan atasan sendiri. Jadi kepala sekolah, guru-guru, yang utamanya sih itu. Terima kasih. Jadi tadi kajian diferensiasi nanti ke depan di rencana tindak lanjut ya. Artinya pembicaraan kita sudah di akhir Pak Roni ya.
Ini pembicaraan kita tadi, yang pertama tadi itu tentang permasalahan siswa Paroni yang kurang aktif, sehingga tadi perlu adanya perbaikan dalam rencana pembelajaran, media, metode seperti itu. Apakah pembicaraan kita kali ini sudah rasa Paroni sudah menyelesaikan permasalahan yang Paroni? Ya, emang sebelumnya saya itu masih ragu-ragu Pak Asep untuk melakukan apa gitu, tapi setelah tadi Pak Asep pertanyaan itu ternyata menuntun sebuah tindakan Pak Asep ya. Alhamdulillah gitu, yang awalnya saya itu masih ada kebingungan gitu untuk menyelesaikan masalah pembelajaran saya yang ada kurangnya ini, saya menjadi optimis lagi sekarang. Dengan tadi dibimbing Pak Asep, saya mendapatkan sebuah gambaran rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan nanti. Jadi saya lebih lega sekarang. Pembelajaran, mungkin tidak pembelajaran tentang IPA saja, mungkin pembelajaran seluruh pembelajarannya tercapai seperti itu. Baik, tanda tangan dulu. Baik, terima kasih. Mungkin pembicaraan kita disudahi saja Paroni ya, karena tadi Paroni sudah jadi permasalahannya sudah teratasi, dan dari ide dan pemikiran Paroni sendiri ya. Ya. Baiklah, kita akhiri pembicaraan kita kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin.